Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita, selamat siang. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Pada siang hari ini kita kembali lagi belajar tentang firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur nomor 34 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur nomor 34 ayat 1 sampai ayat yang 11, demikian firman Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian padanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan. Orang yang mencari Tuhan tidak akan berkekurangan. Pada saat siang hari ini, kembali kita belajar tentang tak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat yang ke-8 ini mengatakan bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang takut akan Dia. Dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Waktu itu dia berpura-pura tidak waras, setelah itu dia diusir. Nah, kita melihat di sini tak berkekurangan yang takut akan Tuhan. Allah berjanji dalam Mazmur nomor 34 ayat 1 sampai 11. Allah berjanji dalam Mazmur ini takut akan Tuhan dan yang sungguh-sungguh. Apa saja janji Allah bagi kita yang takut akan Tuhan? Kita akan melihat yang pertama, yaitu Allah berjanji akan melepaskan kita dari rasa takut di dalam ayat yang kelima tadi. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Di sini Daud merasa takut. Begitu juga kita di masa pandemi ini. Mungkin kita merasa takut. Kita merasa takut, kita merasa khawatir. Tapi janji Allah bagi kita, Allah berjanji akan melepaskan kita dari rasa takut tersebut. Yang kedua, mengutuskan malaikatnya di sekeliling kita. Allah mengutuskan malaikatnya berkemah di sekeliling kita. Orang yang takut, orang yang percaya kepada Tuhan,
tak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Dia mengutuskan malaikatnya bagi kita di sekeliling kita. Pada waktu kita tidur, pada waktu kita berjalan, dan dimanapun kita pergi, Dia selalu ada bersama dengan kita. Khususnya, Dia mengutus malaikatnya berkemah di keliling rumah kita. Yang ketiga, memberikan kita hidup yang melimpah di dalam ayat yang ke-13. Kebutuhan keperluan kita Dia adakan. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Dia menyediakannya bagi kita. Tapi ingat, ketika kita konsumtif, Dia tidak akan melakukan itu. Bukan yang kita mau yang Dia kasih. Kita mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, bukan. Tetapi yang kita benar-benar butuhkan, itu yang Dia lakukan. Menyediakan kebutuhan kita. Dalam Mazmur 23 dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku. Kita tidak pernah kekurangan. Kita tidak pernah meminta-minta. Karena Tuhan selalu berjanji untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Yang selanjutnya, janji Allah bagi kita mendengarkan doa-doa kita. Mungkin selama ini kita banyak berdoa kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan. Adakah Tuhan menjawab doa kita? Adakah Tuhan mendengarkan seruan kita kepadanya? Pernahkah Tuhan menjawab doa kita? Pernahkah Tuhan mendengar doa kita? Saya satu kali berdoa kepada Tuhan. Saya mohon kepada Tuhan dengan pergumulan yang berat. Tuhan menjawab doa saya. Memang proses Tuhan untuk menjawab doa kita berbeda-beda. Namun, janji Allah bagi kita yang percaya kepadanya, Dia akan terus mendengar doa kita pada waktu kita berdoa, pada waktu kita memohon kepadanya. Saya teringat ketika anak saya demam, saya berdoa, mereka disembuh dan dipulihkan. Dan bersyukur Tuhan terus mendengar doa saya. Dan suatu ketika saya menaiki kendaraan, ketika saya hampir kecelakaan, saya katakan, Tuhan tolong saya. Tuhan juga mendengar dan Tuhan menjawab saya. Nyaris, tapi tidak apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana kehidupan doa kita kepada Tuhan? Bagaimana pola hidup kita kepada Tuhan? Saat ini firman Tuhan katakan, tak berkekurangan yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkannya. Kita lihat contoh di Alkitab. Ketika Bartimeus berseru kepada Yesus ketika dia berjalan ke daerah itu, dia berseru, Tuhan dengar doanya. Dan bukan hanya dia saja, kita juga. Bukan saya saja yang Tuhan dengarkan doanya. Tapi ketika saudara berdoa kepada Tuhan, Dia akan dengar doa kita. Yang terakhir, yang keenam,
menghibur kita dengan kehadirannya. Dia menghibur kita dengan kehadirannya. Di dalam ayat yang ke-23 di sana berkata, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Menghibur kita dengan kehadirannya. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam sakit penyakit, ketika kita dalam masalah, Tuhan menghibur kita. Tuhan datang kepada kita. Tuhan datang memberikan penghiburan bagi kita. Lewat siapa saja. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kesimpulan untuk kita pada hari ini. Janji-janji Allah dapat terjadi hanya jikalau kita yang pertama mencari Tuhan. Di dalam ayat yang kelima. Kita ingin menikmati janji Tuhan. Kita ingin menikmati janji Allah dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Mencari Tuhan. Mencari Allah di dalam hidup kita. Beribadah kepada Tuhan. Kedua, menghampiri dan takut akan Dia. Ayat 8 dan 10. Janji-janji Allah ini dapat terjadi hanya bila kita menghampiri dan takut akan Dia. Bagaimana sih takut akan Dia? Takut akan Dia itu adalah kita rasa hormat, kita rasa kagum, kita rasa segan kepada Allah. Bukan takut lari dan tunggang langgang. Tapi takut di sini adalah rasa hormat kita kepada Dia. Rasa kekaguman kita kepada Dia sebagai Tuhan pencipta kita. Yang ketiga, menjaga lidah dari dosa dusta. Janji Allah ini dapat terjadi hanya jika kita menjaga lidah kita dari dusta. Di dalam ke-10 hukum, jangan berdusta. Tapi di hari-hari ini banyak orang yang berdusta, berbohong, berdusta. Padahal dia ingin janji Tuhan dalam hidupnya. Tapi dia tidak menyadari bahwa sering dia berdusta. Dan dusta itu, lidah yang berdusta itu yang dapat membuat kita tidak menerima janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, hidup jauhi dusta dari dalam kehidupan kita. Kebohongan. Mungkin kita bisa berbohong kepada anak kita, dan itu akan membuat kita berdosa terhadap Tuhan, dan membuat doa kita tidak, janji-janji Allah itu tidak dapat kita nikmati dalam kehidupan kita. Yang keempat, tetap terpisah dari dunia jahat. Ayat yang ke-15. Dunia jahat. Hidup kita harus terpisah. Hidup kita harus terpisah dari dunia yang jahat ini. Firman Tuhan bilang, dunia ini adalah dunia yang jahat. Dunia yang penuh dengan dosa. Kita harus terpisah dari itu. Harus terpisah jika kita ingin menikmati janji Allah itu dalam hidup kita. Pisahkan hidup kita dari
dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Yang kelima, melakukan perbuatan baik dan mencari perdamaian. Mencari perbuatan yang baik dan mencari kedamaian. Melakukan perbuatan baik. Hidup dalam kasih, mengasihi, hidup berdamai dengan orang. Ada di tempat, ada orang yang tidak suka berdamai dengan orang lain. Dia maunya bertengkar, maunya bermusuhan, apalagi kalau salah paham. Dia katakan, tunggu sampai tulangmu putih, aku pun tak maafkan engkau. Tidak. Ketika kita bersalah kepada yang lain, firman Tuhan bilang di dalam kitab Matius pasal 6, ya kita mau berdoa, doa kita mau dikabulkan, ingat dulu, apakah kita pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Berdamai dulu. Maka Tuhan akan mendengar seruan doa kita. Yang keenam, mempunyai hati yang lunak. Ya, mempunyai hati yang lunak. Mempunyai hati yang sabar, mempunyai hati yang baik. Maka kita akan mendapatkan janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 di sana berkata bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita harus memiliki hati yang lunak. Yang ke-7, menjadi hambanya. Ayat yang ke-23. Di sana berkata, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Menjadi hamba Tuhan. Menjadi hambanya di sini bukan berarti menjadi pendeta, bukan menjadi penginjil, tetapi kita terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Selalu kita katakan, orang katakan, oh dia hamba Tuhan. Terus kita hamba apa? Kalau kita tidak dipanggil hamba Tuhan, hambanya Allah. Kalau kita bukan disebut hamba Allah, terus kita hambanya siapa? Kita Mazmur katakan, kita adalah hambanya Tuhan. Hamba Allah. Hamba berarti yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Jika kita mau melakukan kehendak Tuhan, maka janji-janji Allah itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau, jadilah hamba Tuhan. Terakhir bagi kita, di masa pandemi, nutup untuk kita pada saat ini, di masa pandemi COVID-19 ini, COVID-19 ini, mari kita mencari Tuhan. Melakukan perbuatan yang baik di dalam kehidupan kita. Dan hidup terpisah dari dosa. Jangan lagi mau diperbudak oleh dosa. Jangan mau hidup di dalam dosa. Contoh, berbohong, berdusta. Baik kepada siapa saja. Pada anak kita yang paling kecil. Atau kepada suami, kepada istri, kepada saudara, kepada orang tua. Jauhlah kiranya dosa itu dari kehidupan kita. Maka kita akan menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Engkau berjanji tak kekurangan yang takut akan Tuhan. Dan kami klaim janji Tuhan dalam hidup kami, bahwa Tuhan tidak memberikan kami menderita. Tetapi Tuhan selalu menolong dan memberkati kami dalam kehidupan kami.
asalkan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.